Pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya aturan finansial yang umurnya udah 1.400 tahun lebih, kok bisa nyambung sama emas digital yang ada di HP kita sekarang? Nah, inilah teka-teki yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Coba deh bayangin, cuma modal jempol, klik-klik di aplikasi, udah bisa beli emas murni. Gampang banget kan? Tapi tunggu dulu, pertanyaannya jadi serius nih. Emas digital yang kita punya di akun itu beneran sah nggak sih? Sama sahnya nggak kayak emas batangan yang bisa kita pegang langsung? Percaya nggak percaya nih ya, selama ratusan tahun, cara kita beli emas online sekarang atau nyicil emas gitu, itu tuh dilarang keras loh. Bener-bener tabrakan antara tradisi sama teknologi. Nah, terus apa dong yang bikin ini semua berubah? Yuk, kita bedah lebih dalam. Oke, buat ngerti perubahannya, kita mesti mundur dulu nih ke akar masalahnya. Zaman dulu itu, aturan main jual beli emas ketat banget. Intinya cuma satu, semua transaksi harus fisik dan harus saat itu juga. Nggak bisa ditunda. Nah, konsep kuncinya di sini namanya ribah nasiah. Intinya, dalam hukum Islam, ngambil untung dari penundaan waktu pas tukar-menukar mata uang itu dilarang keras. Tujuannya apa? Ya biar adil dan gak ada spekulasi. Jadi misalnya nih, saya mau tukar dolar ke rupiah. Ya harus detik itu juga di tempat yang sama. Gak boleh ada jeda, gak boleh bilang besok ya. Aturan ini sering diringkas pakai istilah yang terkenal banget, yadan biyadin, atau ya tangan ke tangan. Dan ini tuh bener-bener harfiah loh. Maksudnya, serah terima harus fisik di satu tempat di waktu yang sama. Anda kasih saya uang, saya kasih Anda emas. Deal, nggak ada tunda-tunda, apalagi nyicil. Terus, kenapa sih aturannya seketat itu khusus buat emas? Nah, ini dia kuncinya. Dulu, emas itu bukan dianggap barang dagangan biasa kayak besi atau tembaga. Emas itu dianggap caman mutlak, ya uang itu sendiri. Hakikatnya emang udah uang. Makanya, nukerin emas sama mata uang lain itu sama aja kayak transaksi falas, yang ya wajib pakai aturan tangan ke tangan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Gimana caranya para ahli modern ngejembatanin aturan kuno ini sama dunia digital kita? Kita mulai dari negara kita sendiri, Indonesia. Di sini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI ngambil langkah yang bisa dibilang sangat pragmatis. Logika mereka tuh sebenarnya simpel tapi jenius. Mereka lihat kondisi sekarang terus nanya, emang hari gini masih ada yang pakai emas buat bayar kopi di warung atau bayar listrik? Jawabannya kan jelas, nggak ada. Nah, dari situ kelihatan kalau fungsi emas udah geser. Bukan lagi jadi alat tukar, tapi lebih ke aset investasi buat jaga-jaga nilai uang. Nah, karena fungsinya udah berubah itu, DSN MUI akhirnya mengklasifikasi ulang status emas. Emas nggak lagi dianggap saman atau uang, tapi jadi sil'ah alias komoditas atau barang dagangan. Kalau emas itu statusnya cuma barang dagangan, ya berarti boleh dong diperjualbelikan secara kredit, sama aja kayak kita nyicil mobil atau kulkas. Aturan tangan ke tangan yang super ketat itu jadi nggak relevan lagi. Tapi kan kalau transaksinya digital, gimana serah terima fisiknya? Nah, disinilah muncul konsep cerdas namanya takobut hukmi. Artinya, kepemilikan secara hukum. Jadi meskipun Anda nggak megang emas fisiknya, begitu saldo emas muncul di aplikasi Anda, secara hukum itu udah jadi milik Anda sepenuhnya. Anda bebas mau jual lagi atau minta dicetak fisiknya. Gampangnya, ini tuh kayak sertifikat rumah. Anda kan nggak bawa-bawa rumahnya kemana-mana, tapi sertifikat itu udah jadi bukti sah kalau rumah itu punya Anda. Oke, dari Indonesia sekarang kita terbang ke Mesir. Kita mau lihat pendekatan yang beda banget, tapi anehnya tujuannya sama. Ini argumen dari Syah Ali Jum'ah, mantan Mufti Agung Mesir. Beliau ngelihat masalah ini dari kacamata yang jauh lebih global. Kalau menurut Syah Ali Jum'ah, ini bukan sekedar soal fungsi emas di masyarakat yang berubah. Bukan. Bagi beliau yang berubah itu jauh lebih fundamental. Definisi uang itu sendiri udah dirombak total di level dunia. Ibaratnya, buku aturan main sistem keuangan global itu udah ditulis ulang dari awal. Puncaknya tuh di sini nih, dulu sampai tahun 1971 mata uang itu di-backup sama emas. Tapi tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Nixon mutusin hubungan itu selesai. Dunia pun beralih ke uang fiat, uang yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan ke pemerintah, bukan karena ada emas di berangkas. Nah, menurut Syekh Ali Jum'ah, inilah momen krusial yang mengubah status emas untuk selamanya di panggung dunia. Berangkat dari situ, beliau menafsirkan ulang makna tangan ke tangan. Beliau bilang,
Tujuan asli dari aturan itu sebenarnya kan buat memastikan nggak ada sengketa, haknya jelas. Nah, di zaman modern ini, catatan digital yang aman dan bisa diaudit itu justru ngasih kepastian hukum yang jauh lebih kuat daripada sekedar jabat tangan fisik kan? Nah, jadi di sini kita punya dua jalur pemikiran yang beda banget kan? Satu dari Indonesia fokusnya ke praktik di masyarakat, satunya lagi dari Mesir fokusnya ke perubahan sistem keuangan global. Tapi yang luar biasa, dua jalan yang berbeda ini sampainya di tujuan yang sama. Jadi gini, biar gampang. Pendekatan Indonesia itu ngelihat dari kacamata urf atau kebiasaan masyarakat. Sementara pendekatan Mesir ngelihat dari kacamata waki atau realitas ekonomi global. Dua lensa yang beda banget buat ngelihat masalah yang sama. Lihat deh, tabel perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Pendekatan DSN MUI di Indonesia itu lebih kayak nyari jalan keluar di dalam aturan yang udah ada. Kalau Syekh Ali Jum'ah di Mesir, beliau lebih fundamental, ngevaluasi ulang definisi dasarnya. Tapi intinya sama, dua-duanya setuju emas sekarang itu komoditas, meskipun alasannya beda. Dua-duanya juga oke dengan serah terima non-fisik, walau cara ngejelasinnya agak beda. Ini nunjukin banget betapa fleksibel dan dinamisnya pemikiran hukum Islam itu. Terus gimana sih bentuknya di dunia nyata? Coba kita ambil contoh produk cicil emas dari BSI. Prosesnya tuh simple. Pertama, pakai akad murabahah. Jadi bank jual emas ke kita dengan margin keuntungan yang udah disepakati di awal. Kedua, ya kita bayar nyicil sesuai kesepakatan. Ketiga, emas yang kita cicil itu sekaligus jadi jaminan atau rah sampai lunas. Nah, semua ini bisa kejadian ya berkat fatwa-fatwa yang barusan kita bahas. Oke, jadi para ahli udah nemuin jalannya. Terus, emangnya kenapa ini penting buat kita? Apa sih dampak nyatanya buat orang biasa kayak kita? Nah, ini dia dampak terbesarnya. Investasi jadi buat semua orang. Bayangin ya, gara-gara pergeseran aturan ini, sekarang kita bisa mulai nabung emas cuma dengan duit mungkin sekitar Rp50.000. Ini benar-benar ngebuka pintu buat jutaan orang yang dulu mungkin cuma bisa mimpi beli emas batangan, sekarang bisa ikut investasi di aset yang aman dan stabil. Jadi ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, ini soal demokratisasi kekayaan. Semua orang jadi bisa ikutan. Kedua, ini semacam sekularisasi emas. Emas gak lagi dianggap mata uang sakral dengan aturan super ribet, tapi jadi aset investasi biasa. Dan yang ketiga, ini penting banget. Kepatuhan syariah sekarang jadi sangat bergantung sama teknologi. Audit IT yang benar itu jadi kayak kewajiban agama buat mastiin tiap gram emas digital kita emang ada fisiknya. Dan perlu digarisbawahi ya, ini beda banget sama aset kripto yang spekulatif. Beda total. Setiap rupiah yang kita taruh di emas digital ini, itu ada jaminan emas fisiknya yang beneran disimpan dan diaudit di brankas. Ada aset real di baliknya. Itu perbedaan utamanya. So, kita udah lihat gimana pemikiran hukum yang canggih bisa bikin aturan kuno beradaptasi dengan dunia digital. Dan ngebuka kesempatan baru buat jutaan orang. Ini jadi bikin kita mikir kan? Kalau teknologi aja bisa bantu menafsirkan ulang aturan yang umurnya 1.400 tahun untuk emas, aset yang paling kuno dan fundamental, kira-kira apa ya selanjutnya?